Happy Sunday all. Welcome beloveds. Hari ini kita akan melanjutkan the next series, mengenai bagaimana cara kita hidup atau berjalan di dalam kasih Kristus. Karena kita tahu bahwa kasih itu adalah akar daripada segala-galanya. Kasih Kristus itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang ada yang di luar sana yang belum pernah mengalami kasih Kristus. Amin. Karena kasih Kristus itulah yang membuat kita bisa hidup sebagai orang yang disebut sebagai orang yang percaya. Orang percaya karena mereka dikasihi oleh Kristus. Dan ini luar biasa sekali ya. By the way, hari ini kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan, bagi Allah. Jadi saudara harus perhatikan ya bahwa definisi daripada kasih itu sendiri. Kasih itu bukan hanya didefinisikan, tetapi juga harus dibuktikan. Benar kan? Di sini ada yang bilang, saya sayang sama kamu. Mana buktinya? Mana buktinya? Setiap kali cuma ngomong sayang doang. Gampang. Saudara itu sudah akan mendengarkan hal itu setiap hari, terutama yang pria, suami-suami dari istrinya. Kamu buktinya apa? Kamu sayang sama saya. Sayang gak sih kamu sama saya? Mana buktinya? Ya kan? Tapi Tuhan Yesus, dia sekali untuk selama-lamanya, dia buktikan kasihnya untuk kita. Dengan apa? Mati di atas kayu salib. So suami-suami, siap untuk berkorban bagi istri-istri. Apapun yang dikatakan oleh istrinya, siap berkorban. Well, silakan dijawab sendiri-sendiri masing-masing. Karena itu sebenarnya adalah bagian daripada workshop seminar yang kemarin itu kita nggak jadi. Tapi kita akan undur. Kita akan undur ke bulan September. So we're gonna talk about that. Let's talk again. Karena rupanya yang lalu, the talk-nya kurang lancar. Jadi akan diteruskan. Let's talk again. Part 2. Nah, Paulus tidak mendefinisikan kasih itu dengan perasaan. Mau sayang seberapa? Itu kasih itu bukan emosi. Love is about giving. Itu yang didefinisikan di sini. Kasih itu memberikan diri. Kasih itu adalah salib itu. Salib itu adalah kasih. That is the foundation. Kasih itu pengorbanan, saudara. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Kalau kita semua sudah hidup, karena kita dikatakan di Efesus 5 ayat pertama, supaya kita menjadi penurut Allah, yaitu orang-orang yang seperti Allahnya, orang-orang yang seperti Bapaknya, maka hiduplah di dalam kasih, seperti anak-anak yang kekasih. Kalau kita yang sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak yang dikasihi, terus bedanya apa dengan hidup saya, kehidupan saya di dunia ini, apa yang membedakan? Nah, ini yang dikatakan di ayat yang ketiga. Dan yang menarik, ini bukan daftar aturan ya. Ini bukan mengenai daftar dosa. This is not about deeds. Dia akan kembalikan lagi mengenai identitas. Karena kalau saudara baca di Efesus 5, itu kalau saudara jadikan itu sebagai list dosa untuk mengecek kehidupan saudara, you miss the point. Saudara akan miss poinnya membaca Efesus 5. Karena Efesus 5 itu dimulainya dengan coba saudara kita akan baca ya sama-sama ya. Saya percaya bahwa kasih yang sesungguhnya itu akan mengubah cara kita memandang dosa. Dan cara kita memandang kekudusan. Dan bagaimana kita bisa hidup sehari-hari. Efesus 5 ayat ketiga, coba dibaca ya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. By the way, kalau saudara perhatikan ya, percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan itu dibagi dua bagian, bukan tiga, 2 parts. Pertama, percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Jadi 2 parts ya.
Kenapa two parts? Nanti saya kasih tahu. Disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah, yaitu penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Saudara-saudara, kalau saudara melihat hal ini sebagai list. Saya nggak boleh begini, saya nggak boleh cabul, saya nggak boleh cemar, saya nggak boleh serakah, saya nggak boleh berkata-kata kotor, nggak boleh berkata-kata hampa. You're back to legalisme. Engkau akan kembali lagi kepada hukum Taurat lagi. Untuk apa? Karena ini yang diomongin ini. Mengapa kita hidup seperti ini? Karena ada ayat yang pertama dan kedua yang berbicara mengenai siapa diri kita. Who we are. Paulus gak berkata Allah murka sama kamu. Enggak. Dia gak ngomongin begitu. Dia gak ngomong Allah benci kamu. Dia juga gak berkata kalau kamu jatuh dalam dosa ini maka Allah akan stop untuk mengasihi kamu. Gak ada katanya di sini. Never said something like this. Ia berkata hal-hal itu gak pantas. Tidak pantas bagi orang-orang yang sudah dikuduskan. Why? Kenapa gak pantas? Karena judulnya itu kamu itu identitasnya sudah berubah. Kalau identitasnya berubah, gak pantas lakukan hal seperti ini. Saudara paham ya? Jadi siapa dirimu? Kalau seorang anak-anak ya SD gitu ya. Saudara bayangkan ya, anak SD atau anak TK, anak SD gitu ya. Dia tambah lama kan dia naik kelas dong. Dari SD naik ke SMP, ya dong. Dari SMP naik ke SMA, ya kan? Sudah mulai TK ke SD, kan biasa kelakuannya gitu ya. Ya gitu. Kadang-kadang itu saya melihat anak-anak SD itu lucu banget gitu ya. Lucu waktu mereka SD. Begitu udah SMP, kelakuannya masih gitu. Udah mulai nggak lucu gitu. Begitu SMA, kelakuannya masih gitu. Apa yang terjadi? Udah mulai, ini orang tuanya mulai concern. Ini anak perlu dibawa nggak ke psikolog? Coba saudara bayangkan, udah kuliah masih gitu. Kira-kira jadi orang tua bagaimana? Sedih kan? Ini anak udah kuliah, tapi kelakuannya seperti begitu. Jadi orang tua juga, aduh, mulai sedih. Enggak kok, saya kelakuannya kayak gitu tuh karena saya tiru teman-teman saya. Benar gak? Kebanyakan kan karena niru teman-temannya. Coba saudara perhatikan ya, sepatutnya, kata sepatutnya, sudah tidak sepatutnya. Itu dari kata prepo. Bahasa Yunaninya prepo. Artinya, nggak sesuai, nggak klop nih. Coba saudara bayangkan seorang raja, dia adalah seorang raja tapi dia itu compang-camping pakaiannya. Terus minta-minta di jalan. Pantas nggak? Nggak pantas bukan? Bukan karena nggak boleh. Boleh nggak seorang raja minta-minta di jalan? Ya terserah orang dianya rajanya. Benar nggak? Tapi pantas apa enggak? Sesuai nggak dengan identitasnya? Begitu pula Paulus, dia nggak sedang berkata, kalau kamu berdosa, maka kamu berhenti udah menjadi miliknya Tuhan. Udah bukan lagi miliknya Tuhan. Enggak. Tapi cara hidupmu sudah tidak lagi sesuai dengan identitas. Itu loh. Poinnya seperti itu. Permasalahannya dengan dosa, ujung-ujungnya itu selalu maut. Betul? Membawa kepada maut. Tetapi biasanya dosa itu tidak dimulai langsung dari dosa. Benar kan? Biasanya mulai dari kepingin. Semua orang pasti punya kepingin, rasa ingin. Benar gak? Ada di sini gak kepingin apa-apa? Hidup saya udah fine, saya gak perlu apa-apa. Orang banyak kan ngomong kayak begitu, artinya dia masih kepingin. Pasti ada keinginan selama kita hidup di dunia ini. Gak mungkin orang gak punya kepingin. Coba lihat ya,
Kita lihat aja dari 3 yang pertama aja. Ini menarik, kenapa Rasul Paulus harus bahas kayak beginian? Ngomongin Kolose, ini akan diulang lagi. 3 poin ini, percabulan, kecemaran, keserakahan. Itu ada di mana-mana. Paulus itu kayak ngulang. Ada pola yang dia mau ngomongin. Kelihatannya ini seperti 3 hal yang berbeda. Tapi ini ujung-ujungnya sebenarnya akarnya sama. Semuanya dari rasa kepingin. Dan kepinginnya itu nggak masalah. Tapi kalau kepinginnya hanya untuk diri sendiri, itu yang jadi masalah. Karena kalau kita nggak kepingin, maka kalau kita dapat nih hal ini nih, ketiga hal ini, baru saya bisa puas dalam hidup. Benar kan? Orang itu kan kepinginnya, kalau saya harus dapetin ini, kalau saya dapetin ini saya puas. Tapi begitu dapat, biasanya apa? Kepingin lagi kan? Selalu kepingin lagi. Udah punya 1 wanita, kepingin 2 wanita, kepingin 3, 4, 5. Tujuan saya kepingin kayak Salomo, punya 1000 biar nggak bosen. 3 tahun juga baru muter sekali. Saudara bayangkan, saya aja capek ngebayanginnya. Tiap hari loh, tiap hari ketemu orang yang berbeda-beda. Di bulan yang ketiga udah lupa kali itu sama yang pertama. Saudara bisa bayangkan kan? Gitu loh. Nah saudara-saudara, akarnya ini sama. Kayak percabulan katanya adalah, ya saudara bisa bayangkan. Pasti katanya hubungannya dengan pornografi, pornoia. Iya kan? Nah ini berkata, tubuh ini, kalau saya kasih tubuh ini atau saya menginginkan tubuh itu, barulah saya merasa puas atau saya merasa dikasihi. Keserakahan akan berkata, harta ini saya kalau miliki, baru saya rasanya aman. Baru saya rasanya secure. Kalau saya nggak punya ini, saya nggak punya rasa aman. You know, itu tahu nggak? Itu disebut apa? Itu berhala. You know? Berhala itu ada di mana-mana saudara-saudara. Jangan saudara pikir berhala itu modelnya kayak patung. Pergi pik, lihat patung gede, bilang itu berhala. Ini bukan saudara-saudara. Itu patung itu. Oke? Berhala itu lebih subtle. Saudara kepingin, tapi saudara berharap apa yang saudara dapatkan bisa memuaskan dirimu. Selain daripada Kristus. Di luar daripada Kristus, saudara memuaskan dirimu, itu adalah berhala. You know? It's idolatry. Karena kalau kita bisa memiliki hal itu baru hidup saya berarti. Injil udah katakan apa kalau Injil katakan? Kamu ini sudah memiliki segala-galanya. Kamu sudah utuh. Di dalam Kristus, you are whole. You have everything. Saudara di dalam Kristus, kamu itu punya semua-muanya. Itulah sebabnya Paulus itu menghubungkan keserakahan dengan penyembahan berhala. Amin. Kenapa? Berhala selalu menjanjikan identitas. If you are like this, kamu maka akan dapat posisi, kamu akan dapat kuasanya, kamu akan berasa hidup. Padahal yang bisa memberikan identitasmu hanya Kristus. Kamu miss. Hobi bisa jadi berhala? Bisa. Pengakuan bisa nggak jadi berhala? Bisa banget. Saya mencari pengakuan. Kalau saya nggak dapat pengakuan, wah saya nggak merasa disayangi. Saya nggak diaku sebagai orang sukses. Saya nggak diaku sebagai orang rohani. Saya nggak diakui sebagai seorang Kristen yang baik. You know itu idolatry, you know. Itu adalah berhala. Bayangin ya, seorang anak main di pantai. Oke? Dia ketemu kaca nih, kaca. Mengkilap kan? Mengkilap. Ya kan? Kalau semua yang mengkilap-kilap itu rasanya, ketemu apa nih? Harta karun nih, harta karun. Bener gak? Pasti kayak ketemu harta karun. Padahal cuma kaca. Dia kira apa? Berlian. Bener, karena itu. Dia coba pegang itu, kaca loh.
Tapi karena bagus, dia pegang kenceng-kenceng. Bapaknya datang, kasih anak ini berlian asli. Terus dia bilang, enggak, kaca ini lebih gede, rasanya lebih asik banget gitu. Dia lebih demen kaca dibanding berlian yang asli. Berlian yang asli kecil, segini. 1.000 US, itu yang kecil. Oke, 1.000 US, itu paling kecil. Ini kaca yang gede banget, bagus, modelnya kayak berlian. Dibanding sama berlian asli, dia maunya yang palsu loh. Kepingin lo yang palsu, karena apa? Gede berliannya, kelihatan. Kalau saya pakai ini, orang lain akan melihat karatnya gede. Padahal kalau diperiksa, palsu. Ibu-ibu, bagaimana dengan tas? Tas-tas yang dipakai, ya kan? See, again, punya tas mahal branded, nggak masalah. Saya nggak ngomongin hal di sana. Saya ngomonginnya adalah jati dirimu di mana? Identitasmu di mana? Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Kenapa kamu pakai itu? Saya bilang nggak masalah ya. Mau pakai permata di hidung, di kuping, semuanya 2 karat terserah. Itu nggak matters. Tapi apakah matters to you? Apakah itu matters to you or not? Dia ini belum tahu. Kadang-kadang kita ini menggenggam popularitas. Kita sangat menggenggam uang. Masalahnya bukan di uangnya. Cinta akan uang. Betul? Akar dari kejahatan. Jangan orang suka bilang, akar kejahatan apa? Duit. Salah. Akar kejahatan adalah cinta akan uang. Uangnya salah nggak? Ya nggak salah lah. Kalau saudara punya uang, saudara bisa lebih mudah lah, mempermudah segala sesuatunya lah. Tapi kalau masalah cinta uang, that's what happen kan. Saudara harus tahu ya, prinsip ekonomi di dunia ini, itu sama kayak mirip seperti energi. Energi itu nggak bisa hilang. Energi itu cuma bisa berubah bentuk, bukan? Saudara pikir sekarang ini krisis, nggak ada uang. Wrong. Uangnya cuma pindah tangan. Itu aja. Di dalam krisis, ada satu orang yang nggak krisis bahkan akan untung berkali-kali lipat. Betul? That's the principle in the world. Tapi kita mikir, nggak ada uang, nggak ada uang. Itu yang kita pikirkan kan. Permasalahannya, begitu nggak ada uang itu, dan kita ini jadi siapa? Apakah kita tetap menjadi anak yang dikasih oleh Tuhan tanpa uang? Atau kalau kita pakai uang, barulah kita bilang, saya diberkati, aku diberkati. Wah, nyanyinya semangat, paling depan loncat-loncat. Saldo BCA berkurang terus. Aduh, udahlah, jangan macem-macem deh ngomong aku diberkati. Gua rasanya gua nggak diberkati. Ngapain gua nyanyi gua diberkati? Orang saat ini saldo segini ngomong diberkati. Mana berkatnya? Betul? Betul apa betul? Tuhan bilang, identitasmu, aku ini sudah berikan anakku loh, yang aku paling kasihi, hanya untukmu. That is yours. Kenapa kamu cari pengganti yang lebih berharga dari Yesus siapa? Itu pertanyaannya kan itu. Ya kan? Bukan masalah dosa-dosanya. Bukan masalah, tunjuk-tunjuk sana sini, kamu masih cabul ya, kamu masih cemar ya, kamu masih serakah ya. Please ya, habis keluar gereja ini, tolong jangan ngecek satu sama lainnya. Sikut-sikut kanan kiri, gitu loh. Kamu masih nonton yang enggak ya, gini gitu. That's not the point. You miss the point. Masalahnya, kasih itu akan mengubah apa yang kita kepengin. Kasih itu akan mengubah. Saya percaya ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang paling indah. Buahnya itu, buah dari Roh Kudus nomor 1 apa? Love, kasih. Ya, oke? Sebelum kamu mengenal Kristus, kamu itu berjuang lawan dosa. Karena apa tahu nggak? Sebelum kamu kenal dia. Kan takut dihukum kan? Kalau kamu misalnya gitu berbuat dosa terus, orang diulang-ulang terus lama-lama ada batasnya kan? Bisa dihukum bukan? Orang kan takut untuk dihukum. Tapi sesudah mulai kenal Kristus, apa yang kamu rasakan? Lama-lama nggak kepengen lihat dosanya itu. Karena apa?
Dosa itu melukai hubungan. Masalahnya dia itu mempengaruhi kan hubungan itu sendiri. Bedanya pertama, ketakutan kita berbuat dosa. Kalau yang kedua, karena kita sayang. Benar gak? Orang yang saling sayang emang mau dengan sengaja merusak hubungan? Enggak. The more secure that you are in God's love, the less attractive sin becomes. Jadi kalau kamu makin aman dalam cinta kasihnya Tuhan, dosa itu kehilangan ketertarikannya itu enggak tertarik. Di sini itu saya pernah mendengar juga ada kesaksian dari seseorang, enggak tahu saudara mungkin pernah dengar atau enggak, one of our congregation sampai bilang gitu ya, you know when God's love itu is overwhelming me gitu ya. Saya dulunya dia demen minum banget gitu. Saya enggak ngomongin sekali lagi ya, masalahnya bukan minum. Tetapi kalau kita tergantung dengan itu yang jadi masalah kan. Seseorang ini dilepaskan dari permasalahan minum-minumnya itu dengan sendirinya. Boom, suddenly hilang, gak kepingin lagi. And what's that? Karena dia merasakan kasih Tuhan itu terlalu besar dalam hidupnya. Banyak orang berpikir kalau kasih karunia diberitakan, wah makin macam-macam seorang berbuat dosa. Justru Paulus bilang itu sebaliknya yang terjadi. Orang yang benar-benar mengalami kasih karunia akan semakin sulit untuk menikmati dosa. Mengapa? Karena hatinya yang sudah berubah. The heart change. Jangan dilihat list dosanya. Ini masalah hati. Masalah hati kita. Oke? Next, ngomongin perkataan. Ini kan habis ngomongin behavior kan? Sekarang ngomongin perkataan. Dikatakan Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Kenapa sih Paulus tahu-tahu dari ngomong percabulan, kecemaran, keserakan, terus ngomongin soal mulut? Ngomongin soal mulut. Karena mulut itu selalu mengungkapkan isi hati, bukan? Sekali lagi saya ngomongin, ini bukan list dosa. Ini mengenai kondisi hatimu. Hatimu kenapa-napa, hatimu serakah, pasti kelihatan dari mulutnya. Betul? Makanya saya bilang, ngetes orang karakter, kalau bagi saya orang bisnis, paling gampang, kasih aja duit. Atau ambil duitnya. Langsung kelihatan aslinya modelnya kayak gimana. Yang setan, tambah kayak setan. Yang benar-benar baik, dia akan murah hati, nggak masalah. Gampang ngetesnya, pakai duit. Ngetes karakter orang. Cepet banget, kelihatan langsung dalam sekejap. Tips ya, untuk beberapa yang memulai usaha. Ngetes pakai duit. Karena apa? Yang diucapkan mulut, itu meluap dari hati. Betul? Matius 12 ayat 34. Perhatikan ya. Paulus ini cuma nggak ngomong, jangan hanya berkata kotor, jangan berkata kotor. Enggak, dia ngomong, ganti dengan ucapan syukur. Change it with thanksgiving. Permasalahannya hatinya, yang kepingin, itu hatinya itu merasa nggak pernah enough. Kristus nggak cukup. Semuanya nggak cukup. When you change it into thanksgiving, waktu kamu ubah menjadi rasa syukur, dan kamu akan merasakan, wow, ternyata memang enough ya. Kristus itu cukup bagi aku. Amin. Nah, that's the gospel. Injil itu bukan cuma buang. Ayo buang yang lama. No, change it. Ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tadi anak kecil itu tadi, yang punya kaca satu keret yang gede banget itu. Coba kalau dia mau itu bapaknya itu dikasih dengan ini. Kaca sebesar bongkahan kayak begini. Modelnya kayak permata. Harganya berapa sih? Berapa Tung? Saya tahu Atung menjual hanya yang asli. Karena ada berlian yang gede-gede itu ya. Ya kan? Sekarang berlian pun bisa dibikin bukan? Nggak ada yang asli by the way. Banyak kan bikinan. Engineered diamond. Kalau kata orang. Bahkan sekarang susah bedain antara yang asli sama yang palsu.
Sama. Yang oplas sama yang nggak oplas sekarang udah sulit bedain. Sulit sekali. Mana buktinya pastor? Pergi aja ke Thailand. Kelihatan semuanya. Gitu ya. Pas begitu ngomong baru ketahuan. Suaranya kayak begini. Sawadikap. Gitu ya ngomongnya. Tahu-tahu pas cewek kelihatannya cantik ngomong sawadikap. Waduh. Udah mulai ngeri itu. Saudara, mengapa sih ucapan syukur? Kenapa kok nggak ganti dong dengan doa? Ganti dengan praise and worship. Mengapa Paulus harus ngomongin mengenai mengucap syukur? Karena orang yang sadar dirinya itu dikasihi, dia nggak lagi hidup dari kekurangan. Dia itu hidup karena kelimpahan akan kasih karunia Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Karena keserakahan akan selalu ngomong, it's not enough, I'm not enough. Belum cukup ini semua. Nggak cukup. Di dalam Kristus, aku sudah menerima jauh lebih banyak daripada yang pantas untuk kita terima. Kita ini harusnya terima itu hukuman. Tapi kita terima apa? Kasih karunia-Nya bukan? Harusnya kita itu dihukum. Terus kamu masih ngomongin, gak pantas saya kok terima kayak begini. Saya gak pantas diperlakukan seperti ini. Saya ini gak adil seperti ini. Oh, kamu mau ngomong gak adil sama Tuhan? Tuhan kalau benar-benar perlakukan kamu secara adil, I tell you, gak ada satu orang pun yang bisa masuk surga. Semuanya nyemplung ke neraka. Mau benar-benar adil. Saya rasa ini very relevant dengan apa yang kita hidupi sekarang ini di kota Jakarta ini. Hidup di kota ini kita akan terus ngomongnya kurang. Kurang sukses, kurang kaya, kurang cantik, kurang terkenal, kurang gede rumahnya, kurang bagus mobilnya. Ya kan? Ngomongin IG, kurang nih followersnya, berkurang followersnya, kurang like, kurang engagement. Ya kan sih ya, ceritanya kalau anak-anak sosmed kan sekarang, ini reach sama engagementnya kurang nih, gitu ya. Kurang viral. Saya baru bikin segini nggak viral, coba bikin lagi yang lain. Bikin yang aneh-aneh lah, mungkin viral kali. Karena kalau kita nggak hati-hati, do you know that budaya itu bisa masuk ke dalam gereja? It will affect us. You know? Tapi Injil katakan terpujilah Allah yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita setengah berkat dari surga atau segala berkat. Segala berkat rohani di dalam surga. Udah dikasih semuanya. When you receive Jesus, waktu kamu terima Tuhan Yesus, kamu sudah terima semuanya. Namanya harta karun dikasih semuanya ke kamu. What more do you want? Orang yang mengerti Efesus 1 lebih gampang memahami Efesus 5. Makanya ayat yang ke-6 katakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Si masalahnya kuping kita semua ini tipis. Dipuji dikit, mangkak langsung. Wah, emang bener nih. Wah, pengkhotbahnya nih. Keren nih, wah khotbahnya keren banget nih minggu ini. Wah langsung, ya kan? Hidungnya gede kecil, gede kecil, gede kecil. Jadi setiap saudara ini, setiap zaman, ini pasti memiliki kata-kata yang hampa. You know, empty words. Di zaman Paulus orang berkata, dulu orang berkata, tubuh gak penting, yang penting roh. Ya kan, Paulus kan ngomong, tubuh ini sebenarnya gak penting. Yang penting itu roh kita kan, benar gak sih? Tapi hari ini dunia akan katakan, ikuti aja lah kata hatimu. Hatimu mau ngomong apa, lakukan. Jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Ya kan itu paling gampang kan. Be yourself. It seems good loh. Hati-hati. Kalau membuatmu bahagia, if it makes you happy, just do it. That is very easy. Okay? Tapi Paulus katakan, jangan ketipu. Jangan ketipu. Bungkusannya zaman dulu mungkin old. Sekarang diganti yang new. Orang nggak tahu. Nggak semua yang terdengar membebaskan benar-benar membawa kebebasan.
Jangan kira. Kamu pikir ini membawa kebebasan. Terdengarnya oke banget. Ya kan? Sekarang kita masuk bagian yang sangat indah. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita orang Kristen ini suka bacanya nggak hati-hati. Kita bilang, jadi dulu kamu itu hidup di dalam kegelapan. Baca yang baik, baca baik-baik. Kamu hidup dalam kegelapan atau kamu adalah kegelapan? Wah ilah, saya dipanggil gelap pastor. Kulit saya nggak sehitam kayak gimana. Dipanggil gelap. Itu body shaming. Kamu adalah terang. Itu pucat. Terang, pucat gitu ya. Maksudnya apa? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Di Indonesia kita akan sebentar lagi merayakan ulang tahun atau Dirgahayu Indonesia yang ke-81 dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Do you know that itu is a statement of identity? Sebenarnya itu kepinginnya begitu. Itulah identitasnya sebenarnya. Tapi kelakuannya aja beda. Kadang-kadang begitu kan. Gitu loh. Maunya sih berdaulat. Tapi kadang tidak berdaulat. Gitu ya. Well, it's okay. Aside from that, saya nggak mau bahas soal politik di sini. Oke? Dikatakan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya perhatikan sesuatu yang luar biasa ya. Sini. Paulus ini nggak berkatakan, dahulu kamu hidup dalam gelap. Enggak. Dahulu kamu adalah kegelapan. You are darkness. You are in yourself. Identitasmu itu gelap. Segelap malam waktu PLN mati. Benar-benar gelap. Benar-benar gelap. Saudara tahu nggak? Begitu ada kegelapan, saudara tengking itu kegelapan. Saya tengking kegelapan, saya tengking kegelapan, saya tengking roh kegelapan. Saudara coba teriak-teriak gitu di kamar yang gelap. Pasti kan dikira orang gila. Saudara kalau misalnya ada di kamar yang gelap, dan saudara kegelapan, apa yang saudara lakukan? Nyalain lampu, that's it. Nyalakan lampu. Itu tok. Kalau nggak punya lampu, pakai lilin. Nggak punya lilin? HP, benar. Cuman HP loh. HP kan kecil kan. Nah, saudara di sini coba nyalain HP pakai lampu itu, nyalain kayak begini dalam kondisi terang. Artinya apa? Tapi kalau dalam kegelapan mati total satu orang di sini, semuanya ini saya bikin gelap nih. Satu orang nyalain HP, kira-kira saudara ngeliat, akhirnya ada kehidupan, bener gak? Ya kan? Do you know that how important light is? Betapa pentingnya terang itu. Masalah terang itu sangat penting. Terus dia juga gak berkata, sekarang kamu berada di dalam terang. Enggak loh. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Katakan, aku adalah terang. Aku adalah terang. Are you? Are you the light? Kenapa kamu bisa bilang kamu adalah terang? Karena Yesus adalah terang dunia ini. That's why kamu adalah terang. Betul? Because who He is, that's who you are. Kalau Yesusnya terang, kamunya terang. Karena kamu ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kamu. Separah-parahnya kehidupan kamu, kamu tetap adalah terang. Itu identitasmu. Kalau ada KTP di surga, judulnya status atau kondisinya atau darahnya, itu kan udah pasti kan. Namanya darah nggak bisa ganti-ganti kan. Kadang orang darahnya O, besok dites darahnya A, kan nggak mungkin. Kamu kalau udah dibilang statusnya terang, kamu nggak mungkin tahu-tahu besok kamu jadi gelap gitu. Meskipun kelakuannya udah kayak setan di dalam gelap. Tetap aja kita disebut kamu adalah terang. That's who you are. Amin. Saudara,
Mana pastor ayatnya? Buktinya mana? 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. You are the children of lights. Dan anak-anak siang. Pastor, tapi dulu saya anak malam pastor. Gedug-gedug dulu. Ya kan? Jedak-jeduk pastor. Gimana pastor? Siang saya malah nggak nongol. Nongolnya waktu malam. Udah kayak kampret. Gitu loh malam-malam. Ya mau gimana? Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. That's who you are. Kelakuanmu mungkin bisa kayak jedak-jeduk. Tapi kamu itu tetap disebut anak-anak siang loh. Bukan anak-anak malam loh. Karena kamu itu adalah orang percaya. Apa artinya? Kristus tidak hanya mengubah lingkungan kita. Dia itu mengubah naturnya kita. Our nature. Sifat alami kita pun diubah. Karena itulah cara hidup kita pun akan berubah. Betul? Sekali lagi, biarlah identitas mendahului perilaku. Saudara, sebagai orang percaya, Paulus ini nggak manggil kita untuk jadi polisi moral. You know, panggilan kita bukannya polisi, panggilan kamu itu anak. Anak itu cuma menunjukkan kan. Kalau tahu polisi moral, dikit-dikit, bet ya, gitu ya. Nggak boleh nih, nggak boleh itu. Oh kalau gitu sebagai orang tua nggak boleh bilangin anak kayak begitu dong. Anaknya nanti ngomong, papa polisi moral. Ya nggak juga, that's different, oke? Bukannya kayak begitu. Tapi biarlah kita dipanggil. Panggilanmu kepada orang itu, kalau misalnya orang itu misalnya berbuat sesuatu yang nggak pantas sebagai anak orang-orang kudus, ya kan? Ingatkan siapa dirinya. Itu aja. Dia itu memanggil kita ini menjadi terang loh. Terang itu nggak pernah maksa. Ada gitu dalam kegelapan terangnya maksa, kecil terus itu terangnya maksa gitu. Kemana-mana terang itu kayaknya dimakan sama kegelapan gitu terus. Enggak kan? Terang itu akan selalu menerangi. Terang itu nggak bisa disuruh permisi. Permisi saya mau bikin terang. Enggak. Begitu kamu ada terang, kamu langsung terang aja. Kayak begitu bukan? Terang itu agresif. Kemanapun kamu berjalan, pasti akan mengubah. Di mana ada terang, di situ akan berubah saudara-saudara. Jadi artinya, terang itu cuma butuh hadir bukan? Terang itu butuh kehadiran. Kehadiran itulah mengubah suasana. Setiap atmosfer, dimanapun, saudara pernah nggak perhatiin? Ini ada orang nih. Orangnya gitu ya, emang dasarnya itu memang, ya ini saya ambil contoh lah, paling gampang lah. Contoh saya sama istri saya aja gitu. Saya pergi ke pesta, banyak orang ngobrol nih. Orang ngobrol gitu ya. Saya kepingin nimbrung dong gitu. Ya dong, saya begitu nimbrung, berat. Orang yang ngobrol mendadak diem semua. Takut sama saya. Katanya, kalau kata anak saya, papa terlalu mengintimidasi. Katanya begitu. Katanya begitu. Katanya. Oke. Udah saya baik loh. Anak saya nggak setuju. Pandangannya dengan penuh judging gitu. Oh, papa nggak kayak begitu. Beda dengan istri saya. Istri saya, orang tadinya nggak mau ngobrol. Begitu istri saya ada di tengah, kenapa mendadak jadi pasar malam? Benar-benar jadi pasar. Toto wah gitu ya. Kenapa mendadak ada heboh sendiri di sini? Ya kan? Mendadak jadi rame semuanya. Makanya kalau mau ngeramein panggil istri saya aja, gampang. Oke. Kalau mau bubarin orang, gampang panggil saya. Pasti bubar langsung. Oke, lalu Paulus nanya, engkau kan sekarang anak yang dikasihi. Kamu sekarang adalah terang. Terus bagaimana engkau jalani setiap hari dong? Please pastor, kasih saya jawaban yang praktis. Ini praktis, bentar lagi. Jawabannya ini bawa ke kamu bagian yang saling efektif. Ini efektif banget. Efesus 5 ayat 15. Saudara start. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya kan? Bukan orang yang namanya arif, orang arif. Oke? Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa. Berapa kali diucapkan? Tadi itu ada satu mengucap syukur, ini mengucap syukur lagi. Udah 2 kali ya. Oke. Atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Pertama-tama katanya adalah perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Secara harafiah ini katakan, lihat dengan teliti bagaimana kamu berjalannya. Coba cek. Cek aja bagaimana cara kita berjalan. Karena apa? Kehidupan kekristenan itu kan bukannya autopilot. Tapi kita ini memiliki identitas yang baru. Kadang kita suka lupa identitas kita. Setiap hari kita harus bikin pilihan, bukan? Kita harus membuat keputusan. Kamu memilih apa yang kamu pikirkan. Betul? Kamu memilih apa yang kamu katakan. Itu kamu pilihan. Pilih bagaimana cara kamu memperlakukan pasangan. Betul? Memperlakukan orang tua, memperlakukan anak. Sebagai anak-anak, sebagai rekan kerja, sebagai atasan dan bawahan, sebagai tetangga. Paulus ini berkata, hiduplah dengan seksama. Jangan hanya mengalir ikutin arus dunia. Itu yang maksudnya itu di sana. Nah, dalam Alkitab, hikmat, penuh dengan hikmat, bukan berarti kamu tahu semuanya. Wah, saya penuh nih. Saya punya hikmat, saya tahu semuanya. Itu kamu cuma punya pengetahuan tok. Oke? Hikmat yang dimaksud di sini, itu adalah bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah. Satu orang bisa punya IQ, bisa pinter banget, tapi hancur kehidupannya. You know? Bisa hancur. Kenapa? Karena pengetahuan bukan hikmat. Beda saudara. Sekarang ada IQ. Kemudian ada SQ, spiritual kan. Ada EQ. Sekarang emotional quotient, macam-macam. Saudara mau pakai Q yang mana? Terserah saudara. Tetapi selama kamu tidak ada hikmat Allah dalam dirimu, Q-mu itu nggak ada artinya. Hikmat itu juga kemampuan melihat hidup dari sudut pandangnya Tuhan. Bukan dari sudut pandangnya kita tok. Kalau dari sudut pandang kita, gampang. Saudara nggak usah pergi ke gereja. Saudara cukup hadiri seminar, ada di mana-mana. Betul? Nah, hanya Roh Kudus yang dapat memberikan hikmat seperti itu. Saudara gampang, kalau saudara mau lihat urutannya, ini sebenarnya adalah urutan semuanya. Efesus 15 ya, coba ditayangin lagi. Bagaimana kamu menjadi orang yang bukan bebal, tapi orang arif. Dengan cara kamu pergunakan waktu yang ada. Bagaimana? Karena apa? Karena hari-hari ini adalah yang jahat. Bagaimana kamu mempergunakan waktu-waktumu yang ada? Karena hari-hari ini jahat. Kamu itu jangan bodoh. Dengan cara apa? Bagaimana kamu bisa nggak bodoh? Kamu bisa mempergunakan hari-harimu dengan mengetahui bagaimana kamu bisa mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kamu mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana pastor? Ini loh, jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi penuh dengan roh. When you are filled with the Spirit, waktu kamu penuh dengan roh, maka kamu pasti tahu kehendak Tuhan. Ini yang di sini. Bagaimana pastor penuh dengan roh? Di sini nih, taruh loh, jelas-jelas di sini. Solusinya ada di bawah. Berkata-kata seorang yang lain dengan mazmur. Jadi kalau saudara makin sering, saudara, saya mau kasih tahu ya kepada saudara ya. Untuk yang hadir di tempat ini, jemaat GBC yang saya kasihi. Praise and worship, ini bukan filler sebelum khotbah. Ini bukannya cuma ngisi waktu yang hilang. Enggak. Praise and worship
sama pentingnya dengan khotbah. Nggak ada bedanya, saudara-saudara. Jangan saudara pikir, oh iyalah, udah saya skip aja, skip, khotbahnya aja. Nggak bisa, saudara-saudara. Karena apa? To know the will of God, itu di sini loh. Saudara, siapa di sini mau tahu kehendaknya Tuhan? Siapa di sini mau nggak banyak yang mau tahu kehendaknya Tuhan. In this economy gitu loh. In this economy nggak ada yang mau tahu. Saudara kalau tahu kehendaknya Tuhan, saudara bisa punya bijaksana. Saudara mau tahu saham mana yang naiknya paling cepat? Nah, ini semua pasti angkat tangan. Pastor, tahun ini saya boncos habis, Pastor. Saudara pikir itu rugi kan? You know kalau sahammu tiarap, seharusnya tanganmu nggak tiarap, saudara-saudara. Kamu masih punya tangan kan? Betul dong? Masih bisa angkat tangan dong? Masih bisa muji Tuhan dong? Nggak usah dong saya mesti nyanyi setinggi-tingginya saham. Nggak usah. Atau setinggi-tingginya dolar. Nggak penting, saudara-saudara. Saudara ya, coba saya lanjutkan aja ya. Lanjutkan lagi, oke? Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan itu arti katanya itu bukan pakai. Tapi sebenarnya menebus. Dari katanya pergunakan itu adalah exagorazo. Exagorazo artinya membeli kembali setiap kesempatan. Redeeming the time. Beli kembali. Dia ini nggak ngomongin, jangan jadi orang sibuk. Ya emang dasarnya orang sibuk gimana? Kan ada orang yang sibuk banget. Ada yang nganggur banget, gabut banget. Ya gitu ya. Jangan nyalain, wah lu sih terlalu sibuk nih, orang terlalu sibuk. Tuh kan Tuhan udah bilang tuh. Ini loh, pergunakan waktu yang ada. Jangan sibuk melulu. That's not the point. Oke? Ini berbicara mengenai apa sih? Berbicara mengenai hidup, itu punya tujuan. Have a purpose. Kita sekarang hidupnya ini sama zamannya Paulus itu beda jauh. Beda jauh kehidupan kita. Karena apa? Kita ini nggak hanya hilang waktu karena kerjaan. Zamannya Paulus belum ada gadget. Zamannya Paulus belum ada yang namanya engagement, reach. Belum ada yang namanya likes and followers. Belum ada, saudara-saudara. Banyak kita ini hilang waktu karena apa? Begitu keluar notifikasi, ceting. Gitu. Barusan minggu lalu saya beneran nih, ini kejadian. Di ruangan, masih di satu kamar, saya lagi ngobrol sama Pastor Lita. Muncullah notifikasi. Dia sudah ngomong sesuatu yang penting. Oke? Saudara-saudara, belajar dari kegagalan saya. Saudara, kalau istri saudara sedang ngomong, handphonenya umpetin. Begitu ceting saudara ngangkat, disitulah mulai pembicaraan yang baru. Pembicaraan yang baru akan lebih lama kalau saudara ngangkat telepon. Begitu saudara taruh itu telepon, pembicaraannya kelar, cepat. Tapi begitu saudara ngangkat, ceting, saudara baca begitu, terus istri saudara nanya, saya ngomong apa tadi? Tadi saya ngomong apa? Saya biasanya mencoba untuk mengingat kata terakhirnya. Saya bukain aja rahasianya. Kata terakhir saya ulang. Kamu ngomongin ini kan? Kamu gak dengerin saya. Langsung begitu. Habis saya, saudara. Sehabis-habisnya. Saya harus minta ampun sama istri saya. Tenang, istri saya ini bukan orang yang polisi moral, bukan. Kan orang kan saling menghargai ya, gitu loh, kalau bicara kan, gitu loh. Nah ini penting saudara, this is everyday life. Saudara tenang. Pastor, ini katanya tadi mau bahas soal suami istri. Yes, ini dulu, nanti baru suami istri kita bahas. Do you know that kenapa dibicarakan mengenai hal ini? Do you know why masalah pencabulan, kecemaran, keserakahan? Do you know these two things? Saya kan bilang percabulan, kecemaran itu ngomongin satu hal kan, mengenai seks. Yang kedua mengenai keserakahan biasanya mengenai uang, seks, and money. You know this is the most popular, paling populer permasalahan dalam rumah tangga. Cuma dua ini tok. Banyakan mengenai seks,
and money. That's it. Saudara mau bikin simple, silakan. Tapi ini akan dibahas di pasal kelima selanjutnya. Setelah ini baru ngomongin pernikahan, hubungan orang tua anak, dan ditutup dengan peperangan rohani. Saya tadi minggu lalu udah bilang, pernikahan itu peperangan rohani. If you want to know, come next week. Karena Pastor Lita akan ngomong. Next week Pastor Lita yang akan ngomong. Oke? Kita ini gampang banget hilang waktu karena notifikasi, medsos, shorts, reels, berita. Saudara nyari berita, nggak kelar-kelar. Saudara mau nyari, ChatGPT sekarang. Sekarang ada kesibukan baru. Saya mesti ngecek dengan ChatGPT terus-menerus. Saya mau ngomong, ChatGPT dulu. Ngomongnya gimana? ChatGPT lagi. Mau ngomong sama suami bagaimana? ChatGPT. Bagaimana saya mau sebenarnya mau beli sih ini makeup set ini. Tapi bagaimana caranya saya ngomong sama suami supaya diokein gitu. Nah mungkin, I don't know. Oke? You know that entertainment itu udah gak ada limitnya. Gak ada generasi yang punya sebanyak distraction seperti generasi kita. Gak ada satupun. Pertanyaannya bukan apakah saya sibuk. Tapi apakah saya mempergunakan hidup saya untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Itu aja. Ya kan? Saudara tahu nggak? Kalau satu orang nih dikasih uang 1 miliar. Terus saudara setiap hari itu buang aja itu uang gitu. Berapa juta gitu saudara buang ke laut gitu. Oke? You know, kalau orang bilang kayak begitu orang bilang apa? Orang itu orang apa? Orang gila, orang bodoh, ya kan? Tapi kalau orang buang waktu, dong banyak orang bilang time is money, ya kan? Tapi sama aja dong, buang juga kan gitu. Ya kan? Tuhan berikan sesuatu yang lebih berharga dibanding uang. Karena orang kadang-kadang harus pakai uang untuk beli waktu. Benar dong? Orang pakai uang untuk beli waktu. Waktu yang hilang itu nggak akan kembali lagi, betul? Itu something yang very precious. Karena itu Rasul Paulus katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Ini masalahnya bukan, be produktif dong. Jangan di rumah melulu, scrolling melulu, nanti brain rot lama-lama gitu ya. Tapi karena hidup kita itu diciptakan oleh Tuhan untuk punya panggilan. Punya panggilan, saudara. Anak-anak yang dikasihi, mereka nggak mau hidup sembarangan. Mereka mau hidup dengan tujuan. Do you know? Hidup kayak bapaknya. Bapak di surga punya tujuan. Yesus hidup di dunia punya tujuan. You know, kalau kita nggak ada tujuan, kita kemana-mana. Bingung loh. Jadi orang nggak ada tujuan itu paling bingung. Karena bingung nggak ada tujuan, akhirnya kita buang-buang waktu. Betul? Let's not waste time. Nah, dikatakan janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Setiap kali kita kalau mikir kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki? Saya harus bekerja kayak bagaimana? Di mana saya harus bekerja? Dengan siapa saya harus menikah? Itu kehendak Tuhan bagaimana? Harus nggak saya pindah atau nggak pindah? Memang Tuhan itu peduli dengan semuanya itu. Betul. Dalam konteks Efesus, kehendak Tuhan pertama-tama adalah bagaimana kita hidup sebagai anak-anak yang dikasihi. Berjalanlah di dalam kasih, itu kehendak Tuhan. Berjalan di dalam terang, berjalan di dalam hikmat. Kadang-kadang kita terlalu sibuk. Doanya bagaimana Tuhan 5 tahun ke depan kayak gimana? Apa kehendak-Mu dalam kehidupan saya? Tolong tunjukin saya. Tapi mengabaikan kehendak Tuhan yang jelas banget untuk hal ini. Berjalan dalam kasih. Berjalan dalam terangnya. Saudara mau tahu? Gampang. Ini praktikal banget. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Ya kan? Nah, pastor artinya nggak boleh ya mabuk. Kalau minum anggur boleh asal nggak mabuk. Udah mulai dipakai ini ya. Satu persatu udah mulai didetilin. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi pastor boleh apa enggak minum? That's not the point. Kalau saudara nanyanya kayak begitu, itu benar-benar pertanyaan legalis. Ini bukan masalah ngomongin anggur. Paulus ini bandingin anggur sama Roh Kudus. Ya kan? Karena apa? Anggur buat orang itu hilang kesadaran kan. Roh Kudus
itu membuat orang bukan kehilangan kesadaran, justru dia sadar dengan jelas apa tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Dia jelas mau kemana, dia akan jelas, saudara. Anggur itu mengendalikan seseorang dari luar, tapi Roh Kudus itu memimpin, bukan mengendalikan, memimpin seorang dari dalam. Amin. Orang yang mabuk pasti kehilangan kendali. Orang yang dipenuhi Roh Kudus justru akan menghasilkan buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada penguasaan diri. Emang penting pastor buah Roh Kudus. Coba ya saudara dealing sama ya saudara yang punya usaha nih, dealing sama customer yang cepat marah. Dikit-dikit kesulut, marah. Saudara butuh penguasaan diri kan? Di belakang bilang, gak gua tampol aja udah syukur nih orang. Ya kan? Kepingin banget sebenarnya. Saya sering menghadapi orang-orang yang demikian, almost every day. Dalam kehidupan saya maksudnya itu usaha bidang saya cukup keras. Gitu ya. Menghadapi orang-orang seperti ini. Ini bisa menyulut api. Gitu loh istilahnya kan. Wih Pastor Yudi bisa marah. You wanna see me? Come to my workplace. Jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh apapun. Maksudnya Paulus. Selain daripada Roh Kudus. Penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh. Penuh ini ya katanya. Pleuroste. Dalam bentuk present imperatif. Artinya teruslah dipenuhi. Bukan cuma sekali seumur hidup saudara-saudara. Bukan cuma waktu retret doang. Wah luar biasa saya dipenuhi. Bukan waktu conference doang. Every day. Kenapa tahu nggak? Karena every day, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kamu butuh untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kehidupan kekristenan tuh nggak mungkin saudara-saudara. Dijalani dengan kekuatan sendiri. Bukannya sulit ya. Kehidupan kekristenan itu bukan sulit dijalani. Kehidupan kekristenan mustahil untuk dijalankan setiap hari dengan kekuatan kita sendiri. We need the Holy Spirit. Menurut kuasa yang bekerja di dalam kita. Kehidupan kekristenan itu bukanlah sesuatu yang sangat sulit. Sekali lagi, tapi sebenarnya mustahil dilakukan tanpa Roh Kudus. Saudara kalau punya kehidupan yang luar biasa, saudara akan merasakan kok. Kehidupan yang Roh Kudus lakukan di dalam saudara yang luar biasa itu. Mungkin di luarnya saudara masalah banyak. Tetapi saudara akan tahu. Waktu Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ngomongnya beda. Dikatakan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Saya nggak ngomong setiap kali itu ya. Ketemu orang bermazmur, nyanyi gitu. Enggak. Nanti dikiranya kita drama musikal atau komedi musikal gitu ya. Jangan. Kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Sekali lagi saya udah katakan. Kita di Healing Night, kita melakukan puji-pujian penyembahan. Why? It's because karena di sanalah kita disegarkan. Kita mengalami kesegaran, kita mengalami dipenuhi itu loh. Ya kan? Kita mengalami hal tersebut. Penyembahan ini udah bukan cuma sekedar filler. This is a lifestyle. Terus kemudian akibatnya yang kedua, kita akan mengucap syukur. Dibilang ucaplah syukur senantiasa. Very interesting 2 kali. Orang yang hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus pasti akan giving thanks. Bukannya malah nyala-nyalain orang. Ngeluh melulu. Pokoknya bukan salah gue, yang penting salah orang lain deh. Saya nggak mau disalah-salahin. Orang yang sering mengeluh itu lupa betapa besarnya sebenarnya kasih karunia Tuhan akan dirinya. Dan yang terakhir ayat 21 katakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Di sini Paulus mulai ngomongin pernikahan, keluarga, pekerjaan karena apa? Kepenuhan roh itu akan selalu kelihatan waktu dalam relasi, dalam hubungan. Bukan cuman di ruang ibadah. Amin. Kelihatan kok. Bukan masalah di sini. Di sini orang kalau ditanyain, shalom, bagaimana keadaanmu, baik gitu ya kan. Kalau di rumah, it's a different story. So how to apply this?
Kalau ciri-cirinya bagaimana nih untuk anak-anak GBC? Anak-anak The Beloveds, gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini kayak gimana? Apakah kita berbahasa roh terus-menerus? Bernubuat terus-menerus? Mengalami kesembuhan terus-menerus? By the way, semuanya ini kita give thanks ya. This is called the house of healing. Bukan karena kenapa-napa. Karena truly, memang Tuhan itu berikan kesembuhan. Karena Dia yang memberikan kesembuhan. Dia ada di tempat ini. Saya percaya gereja yang penuh dengan roh adalah gereja yang bisa saling membangun. Penuh dengan ucapan syukur. Kita saling rendah hati, bisa saling melayani, saling mengampuni. Saling mengampuni. Karena apa? Semua pasti bisa bikin salah, bukan? Dan hidup di dalam kasih. Do you know that buah-buah roh itu nggak kalah ajaib loh dibanding karunia roh? Nggak kalah ajaib. Why? The world is hungry for such communities. Dunia itu sangat haus untuk komunitas seperti ini. I will end dengan satu testimonial ya dari seorang jemaat kita. Yuk, the worshipers bisa bantu saya. Ada kesaksian dari jemaat. Oke. Dia katakan ada seorang klien yang tiba-tiba menghubungi saya melalui WhatsApp dan mulai bertanya tentang kekristenan. Mulai dari kekudusan, mujizat, sampai beberapa hal tentang iman Kristen. Yang menarik, ternyata ketertarikannya terhadap kekristenan justru bermula dari sesuatu yang sederhana. You know lewat apa? Sebuah webtoon yang dia baca. You know webtoon apa? Itu komik dari Korea, digital komik dari Korea. Saya mencoba menjawab dan menjelaskan beberapa pertanyaan secara singkat. Tetapi di tengah percakapan itu tiba-tiba dia berkata, "Bang, boleh doakan saya?" Saya bertanya, "Ada hal khusus yang mau didoakan?" Dia menjawab, "Doakan saya saja, Bang, untuk semua masalah dan tantangan yang sedang saya hadapi." Soalnya nggak usah nyari-nyari siapa ya orangnya, please. Pasti kepo. Akhirnya saya mendoakan dia melalui WhatsApp. This is using the peralatan digital sekarang. Saya meminta dia untuk meletakkan tangan di atas kepala, lalu saya mulai berdoa untuknya. Setelah selesai berdoa, dia berkata, dia menangis. Saya bertanya, apa yang terjadi? Lalu dia mulai terbuka. Dia berkata bahwa selama ini dia merasa jauh dari Tuhan. Dia sering bersungut-sungut, lelah menghadapi kehidupannya. Dan terutama dia merasa sangat capek karena selama ini telah berusaha menjadi seorang people pleaser. Orang yang pokoknya semua orang harus seneng lah sama saya lah. People pleaser ya. Selalu berusaha menyenangkan orang lain. Tetapi ketika tadi didoakan, dia berkata bahwa untuk pertama kalinya dia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada damai, ada kelegaan di dalam jiwanya. Sesuatu yang katanya belum pernah dia rasakan sebelumnya. By the way, he's not a Christian. Oke? Saya kemudian berkata kepadanya, Tuhan tidak pernah menjauh daripadamu. Tuhan juga tidak pernah merasa jijik atau ilfil terhadapmu. Justru 2000 tahun yang lalu Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dan Yesus juga berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kemudian dia bertanya lagi, Bang, dalam kehidupan beragama, apakah ada juga yang namanya pleasing people? Saya menjawab, ada. Karena diakui terkadang manusia memiliki gambaran tentang Tuhan, seolah Tuhan adalah pribadi yang terus menuntut, yang harus selalu dibuat senang, dan yang baru menerima kita kalau kita sudah cukup baik. Tapi Yesus menunjukkan kepada kita wajah Tuhan yang berbeda. This is very important. Dia bukan Tuhan yang berdiri jauh dan hanya menuntut manusia untuk datang kepadanya. Dia adalah Tuhan yang datang kepada manusia. Dia bahkan menjadi manusia. Dia pernah merasakan sakit. Dia pernah merasakan kesedihan. Dia mengerti penolakan. Dia mengerti penderitaan. Bahkan dia mengalami kematian. Tetapi maut tidak dapat menahannya. Dia bangkit kembali.
Dan melalui Yesus kita melihat bahwa Tuhan memperlakukan kita bukan seperti seorang majikan kepada pekerjaannya, tetapi seperti seorang bapa kepada anak-anak yang dikasihinya. Setelah percakapan itu, dia mengucapkan terima kasih karena sudah didoakan dan karena pertanyaan-pertanyaannya dijawab. Lalu sebelum mengakhiri percakapan dia berkata, kalau nanti saya ada pertanyaan lagi, saya boleh WhatsApp abang lagi ya? Saya menjawab tentu, silakan, jangan sungkan. Dan semua bermula hanya dari sebuah percakapan sederhana di WhatsApp. Sudah lihat ya, impactnya bukan sesuatu yang heboh, tetapi perubahan dalam kehidupan seseorang itu. Zaman sekarang parah banget. Banyak orang mengalami yang namanya the mental health issue. Mau orang Kristen, nggak Kristen, semua mengalami hal yang sama. They need Jesus. They need Him. Amin. Mereka perlu akan kasih-Nya.